Pertama-tama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di webinar kolaborasi antara expert dengan HR milenial. Hari ini, perkenalkan saya Latifah Utami, biasa juga boleh dipanggil Eva saja ya, biar gampang dan mudah diingat kalau Latifah takutnya kepanjangan. Saya konsultan di Expert Consultant, dan hari ini kita akan membahas tentang online assessment from A to Z, gitu, from A to Z. Jadi apa saja sih serba-serbi di online assessment ini? Oke, nextnya, nah ini mungkin sedikit ground rules, mungkin kita udah tahu ya semuanya ya, rekan teman-teman semuanya, bahwa nanti kita akan selama kurang lebih durasinya 90 menit ya Bang Indra ya, gitu ya. Dan nanti boleh juga kalau ada yang mau komen atau kasih pertanyaan, bisa di kolom chat atau juga raise hand gitu ya, pakai ya, benar. Dan selama proses ini silahkan mute mode ya, jadi nanti biar lebih jelas juga buat teman-teman yang lain. Oke, nextnya, next slide. Oh ya, dan ini dia sedikit perkenalan tentang expert consultant. Saat ini expert ini sudah 31 tahun berdiri, tanggal 15 September, berarti sebentar lagi ya. Maturity nih, udah dewasa berarti. Iya, sudah dewasa, udah masuk dewasa awal lebih ya gitu ya. Jadi 31 tahun, Welan luar biasa. 31 tahun, nanti 3 hari lagi kita ulang tahun gitu ya. Dan selama 31 tahun ini memang sudah banyak kontribusi yang alhamdulillahnya sudah banyak kontribusi yang kita berikan terhadap Indonesia gitu ya, terkait pengembangan SDM. Dan saat ini memang servis kita sudah ada mulai dari select gitu ya, itu ada dari mulai rekrutmen, sourcing, sampai juga ada nanti screening testnya, kemudian ada assessment-nya, baik itu assessment center atau assessment yang biasa gitu ya, kita biasa juga bisa bilang comprehensive assessment. Kemudian kita juga ada service kita ada develop-nya, itu ada coaching, kemudian kita juga kasih assessment feedback, training, kita juga punya service organizational development, dan sampai kita 4 manage gitu, kita ada di situ kita bisa ada e-guide, e-coach. Jadi benar-benar dari dari mulai memilih kandidatnya sampai pengembangannya gitu. Seperti itulah kurang lebihnya dari expert yang sudah 31 tahun berdiri ini, alhamdulillahnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman penasaran tentang expert consultant, ini dia bisa searching di website kami di www.expert.com, atau bisa juga follow Instagram kita di Expert Consultant. Itu kurang lebih segitulah kurang lebihnya ya terkait expert. Dan selanjutnya hari ini kan kita memang akan membahas tentang online assessment. Tapi sebelum membahas online assessment, pertama-tama sih sebenarnya saya pengen tanya nih sama teman-teman semuanya, apa sih yang terbayang saat mendengar kata online assessment? Boleh deh kasih komennya, atau mau kasih komentar langsung boleh, komen di chat box boleh. Mana nih, ada nggak nih? Assessment dengan online, oke, ya online assessment yang dilakukan secara online ya dari Reno FK. Ada lagi? Apa sih yang terbayang saat bilang online assessment gitu kan? Atau ada pengalaman juga saat melakukan online assessment dari teman-teman sekalian? Ada lagi nggak nih? Teman-teman nih yang lainnya? Atau memang baru, hal yang baru? Oh, ada yang bilang kendala jaringan, oke. Terus ada yang assessment melalui media daring atau internet base, ya.
Oke, tes masuk kerja yang dilakukan secara online. Oke, khawatir jaringan dan kode etik. Ya, ya. Oke. Jadi memang online assessment ini kalau dilihat dari komentar teman-teman memang dilakukannya secara online dan mengandalkan jaringan gitu ya. Kurang lebih yang terbayang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa uh, khawatir terkait kode etik. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Tapi sebelum masuk benar-benar masuk ke online-nya, assessment-nya, mungkin kita bahas dulu assessment sendiri itu apa sih gitu kan. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengen membahas lebih lanjut lagi gitu kan, atau yang mungkin baru terkait assessment sebenarnya apa. Nah, sebenarnya assessment ini adalah proses untuk mengumpulkan informasi dari berbagai metode. Tadi mungkin sudah sempat dibahas oleh Bang Indra gitu kan, ada beberapa metodenya yang bisa memberikan kita pemahaman tentang kemampuan atau bisa juga kepribadian dan juga sikap seseorang. Nah, biasanya kalau di HR sendiri ini untuk mengetahui kemampuan dan juga skill seseorang di posisi tertentu, biasanya udah spesifik seperti itu, gitu. Dan apa namanya, assessment ini tadi banyak ya apa namanya metode-metode yang digunakan. Next slide-nya. Dan tujuannya kurang lebihnya dari assessment ini adalah 4 ini. Yang pertama adalah untuk rekrutmen gitu. Jadi untuk memilih kandidat yang tepat di posisi tertentu. Biasanya ini kandidat-kandidat baru gitu kan, perusahaan yang ingin meng-hire orang baru dan mereka melakukan assessment untuk tahu bahwa orang bahwa kandidat mana sih sebenarnya gitu kan yang cocok untuk di posisi tertentu, posisi yang sudah ditentukan gitu. Nah, kemudian yang kedua tujuannya juga untuk promotion. Biasanya ini sudah dilakukan untuk karyawan-karyawan internal yang memang mau dilihat nih kapasitasnya seberapa bisa sih dia untuk menjabat posisi yang lebih tinggi gitu. Ya, posisi yang lebih tinggi. Promotion misalnya dari staff mau naik ke supervisor atau supervisor ke manager seperti itu. Nah, ini perlu dilakukan assessment sebenarnya untuk mengetahui dengan real gitu ya. Kita kan butuh alat yang bisa alat yang objektif gitu untuk bilang bahwa orang ini layak atau tidak. Nah, itu dia tadi assessment makanya dilakukan. Selain untuk promosi, assessment juga dilakukan untuk profiling. Profiling ini yaitu untuk mengetahui sebenarnya kesesuaian seseorang di posisinya dia saat ini gitu dan apakah memang posisi saat ini dia sudah oke atau belum gitu kan, karena nanti tujuannya adalah developing yang selanjutnya gitu. Jadi ketika memang ada gap nih, oh ternyata dia belum bisa memenuhi kompetensi yang sekarang gitu kan, berarti dia perlu diberikan entah itu training atau mungkin itu assignment, tugas-tugas gitu kan, atau mungkin delegasi tugas tertentu gitu kan, dia masuk ke dalam tim khusus gitu supaya dia kemampuannya semakin meningkat gitu. Nah, jadi dengan assessment ini sebenarnya kan kita jadi tahu nih, kita jadi punya gambaran realnya, nggak cuma sekedar menebak-nebak atau kayaknya orangnya gini deh gitu kan, tapi kita jadi lebih tahu bahwa orang ini memang punya kapasitasnya sebesar apa gitu. Nah, memang kalau di assessment ini ada bahasanya, ada potensi dan juga ada kompetensi gitu ya. Kalau biasanya besar potensi ini kan lebih ke arah karakter seseorang itu gitu, tapi kalau misalnya kompetensi ini memang sudah perilaku yang dia tunjukkan dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Dan ini memang dua hal yang jangan sampai salah gitu ya teman-teman ya, ini hal yang berbeda sih, potensi dan kompetensi. Nah, metode apa saja sih yang sebenarnya dilakukan di assessment? Tadi sempat dibahas juga nih sama Bang Indra ya, bahwa ada tes-tes psikologi. Nah, ini biasanya ada mungkin tes kognitif gitu ya Bang ya, terus ada juga tes kepribadian, terus ada lagi tes yang gaya kepemimpinan gitu kan. Dan banyak sekali macamnya tes-tes psikologi. Mungkin kalau teman-teman yang ada di yang background-nya psikologi ini sudah sangat familiar sekali dengan tes-tes psikologi ini gitu. Kemudian kita ada juga metode yang digunakan tadi, interview. Interview ini biasanya
face to face kan kalau dilakukan sehari-hari nih kita sejauh ini gitu kan face to face. Jadi apa namanya menggali-gali tentang pengalamannya si peserta gitu, pengalaman sebelumnya apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Nah, kemudian ada juga job simulation. Nah, ini tadi sempat disinggung juga sama Bang Indra, ini biasanya dilakukan ketika melakukan assessment center gitu. Jadi ada simulasi-simulasi yang dilakukan untuk menambah data gitu kan, menambah data karena assessment tadi kan sebenarnya proses mengumpulkan informasi dari berbagai metode gitu kan. Jadi dengan adanya banyak metode itu kita jadi lebih tahu gambaran orang. Jadi dalam simulasi ini juga macam-macam, ada tadi FGD, ada kemudian basket, terus ada juga role play, banyak sekali macamnya, dan ini bisa digunakan sesuai, balik lagi sesuai kebutuhan dari assessment itu untuk apa tujuannya gitu. Next-nya, nah ini memang masa transisinya ya Bang ya, dari offline assessment, kenapa sih bisa sampai online assessment gitu kan, kalau selama ini kan kita memang sangat familiar melakukan assessment itu secara face to face gitu kan, bertemu, kemudian berkumpul di satu ruangan, bayangannya nih gitu kan, biasanya berkumpul di satu ruangan, kemudian mengerjakan tes, terus ada serangkaian tes-tes lainnya, habis itu mungkin interview, terus ada presentasi atau simulasi lainnya. Nah itu kan terbayangnya offline, tapi dengan era sekarang yang ya kita udah tahu ya VUCA gitu kan, semuanya serba cepat, terus semuanya ini udah serba cepat, mudah cepat berubah gitu kan. Jadi apa ya, semua orang akhirnya merasa bahwa butuh informasi pun juga cepat gitu, karena mengikuti perubahan-perubahan yang cepat terjadi itu juga gitu. Dan makanya dengan perubahan-perubahan itu diperlukanlah muncullah yang tadi digitalization. Jadi mulailah menggunakan bantuan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan ini memang sudah terjadi bukan cuma di assessment saja, tapi sudah berbagai ranah ya menggunakan digitalization ini gitu, dan terkena efek dari VUCA. Ditambah lagi kondisi yang baru-baru ini aja terjadi, pandemi COVID-19 ini memaksa kita akhirnya untuk ya udah nggak bisa lagi nih ketemu tatap muka dengan banyak orang gitu. Kalaupun memang ketemu tatap muka harus memperhatikan protokol kesehatan gitu kan. Jadi akhirnya situasi ini sebenarnya membuat orang-orang yang harus berubah gitu kan. Nggak bisa cuma mengandalkan face to face lagi gitu, karena ya tidak boleh juga gitu kan untuk pergi dari satu daerah ke daerah lain, itu kan juga ya cukup ketat gitu. Kemudian juga apa ya, orang juga pengen yang simple aja gitu dan aman buat mereka. Nah, akhirnya muncullah di situ online assessment. Sebenarnya online assessment ini kan nggak baru-baru banget gitu ya. Sudah ada yang pernah melakukan sebelumnya. Tapi memang trennya yang sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya semakin mendorong dan mengubah pola pola konsumsi orang-orang yang ada di dunia, bahkan gitu kan Bang Indra ya. Gak cuma sekedar kita aja di Indonesia ya, tapi yang di luar negeri juga kena dampaknya. Dan online assessment ini jadi solusi untuk melakukan assessment dengan cara yang aman, cepat, dan ya tetap menjaga kualitas kan gitu kita harapkan. Nah, apa sih perbedaannya gitu? Apa sih perbedaannya sebenarnya offline dan online? Yang paling kentara itu sebenarnya kan kalau di offline ini itu tadi saya udah bahas beberapa kali memang tentang face to face dan biasanya paper pencil test. Tapi dari offline ke online pernah ada momen kita, ya saya bilangnya sih semi online gitu, karena sebenarnya tetap melakukan face to face, kemudian tetap disupervisi, jadi ada orang yang memang benar-benar langsung melihat kita gitu kan, observe kita, hadir di ruangan yang sama dengan kita gitu kan. Dan tapi yang di semi online bedanya dia sudah pakai komputer gitu kan melakukan tugas-tugasnya.
Walaupun tetap sih dikumpulin di satu ruangan gitu. Nah, cuman kalau bergerak ke online ini udah nggak satu ruangan lagi nih. Semuanya udah serba online lah. Udah pakai tesnya di internet, apa namanya, web base gitu kan, benar-benar masuk ke jaringan. Terus kemudian kita juga melakukan interview atau simulasinya dengan online, dengan banyak aplikasi lah, pilihannya sekarang banyak sekali. Dan pasti teman-teman juga udah tahu lah ya aplikasi apa saja yang bisa digunakan, kan ada Zoom, ada Google Meet, Microsoft Teams, banyak sekali. Dan memang untuk online ini nggak fully supervised ya. Jadi para peserta atau kandidatnya emang benar-benar melakukan online testnya ini benar-benar sendiri gitu. Ya ada panduan-panduan, tapi mungkin dia melakukan itu kan sendiri, nggak benar-benar di-guide dari awal sampai akhir gitu, dan benar-benar dilihat. Nah, sebenarnya nih, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk online assessment ini? Kalau saya sih melihat ada 5 ini yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu tools. Tools ini bicaranya tentang tes yang mau kita gunakan atau metode yang mau kita gunakan. Nah, kalau tadi kan sudah ada tes psikologi, kemudian ada interview, terus ada simulasi juga gitu kan. Nah, ya itu 3 optional, ya itu 3 yang besarnya ya, 3 metode besarnya. Tapi kan sebenarnya kita harus tentukan dulu nih, mau pakai tools yang mana. Sebelum ke situ sebenarnya tujuannya mau apa? Tujuan assessment ini sebenarnya buat apa sih? Nah, misalnya untuk promosi gitu kan, atau mungkin untuk rekrut bisa juga gitu. Ke posisi apa? Nah, itu kan lain lagi. Ketika rekrut staff, kemudian yang pro hire gitu kan, itu beda lagi tuh tools yang digunakan. Kita nggak mungkin pakai kita nggak mungkin pakai tes yang sama dengan tes yang untuk staff, karena kan memang pengalamannya juga sudah beda, atau metodenya juga bukan yang seperti yang staff, karena kan juga sudah berbeda lagi nih tuntutan pekerjaannya. Nah, ketika kita sudah menentukan mau pakai alat tes apa, ya sebenarnya sih ini banyak yang nanya, sama nggak sih gitu kan antara online dan offline tes ini tuh cara bikin tesnya. Sebenarnya sama aja prinsipnya. Prinsipnya tetap pakai prinsip-prinsip psikometrika dalam membuat alat-alat tes gitu. Cuman bedanya medianya adalah menggunakan web base gitu kan. Jadi medianya saja yang berbeda. Ketika kita sudah menentukan mau tesnya apa, taruh misalnya tes kepribadian gitu. Banyak sekali kan tes-tes yang ada di luar sana. Nah, pilihannya juga banyak sekali. Apakah teori-teorinya juga banyak sekali ya, mungkin saya nggak akan sebutin satu-satu juga. Nah, setelah sudah tahu mau tes apa, kita buat nih application di sini. Application bisa bicara tentang ya tesnya itu mau dipakai aplikasi apa. Ada juga kan teman-teman yang pakai mungkin Google Form kayak gitu, ada juga yang memang sudah membuat sampai ke web gitu, harus masuk website mereka khusus. Ada juga yang buat aplikasi yang sudah ada di handphone. Ada juga gitu kan yang memang ya banyak sih, selain di handphone ada juga yang memang sudah ada ininya sendiri gitu, aplikasinya atau kita suka bilang platform ya, masuk ke dalam akun mereka lah gitu, dalam jaringan mereka. Nah, itu kita buat. Nah, memang setelah sudah dibikin aplikasinya, memang harus dibikin adalah sistemnya. Sistem ini bisa jadi bicara tentang sistem keamanannya. Terus bisa juga bicara tentang sistem pengoperasiannya. Mau seperti apa sih dioperasikannya? Terus data-datanya ini bagaimana sih cara ngamaninnya? Nah, itu juga dipikirkan. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini terkait dengan bisa jadi, kalau ini bicaranya IT banget nih Bang, ada yang mungkin servernya apa gitu kan, terus misalnya mau di aplikasi itu mau di mana, mau buat mana infrastrukturnya, apakah mau di handphone, mau di laptop, itu kan beda lagi tuh
pengembangannya gitu, dan pengennya jaringannya apa, domainnya apa, kayak gitulah. Ini dibahas lah di tahap preparation ini, di infrastruktur ini. Memang setiga hal ini, application, sistem, dan infrastruktur ini sangat terkait dengan IT, karena kalau bicara online otomatis kita butuh teknologi, dan sebagai HR atau mungkin lulusan psikologi nggak bisa, mungkin kita nggak begitu terlalu dalam ya pahamnya di dunia IT ini. Jadi ya memang yang bisa dilakukan adalah kita kerjasama sih sama orang-orang yang paham dengan hal-hal ini, hal-hal application system dan segala macam. Dan kita memang tools ya, kita memang partai di bagian toolsnya. Nah, selanjutnya people ini tadi memang kaitannya lebih ke orangnya. Orang-orang preparation adalah orang-orang yang ketika kita membuat ini diharapkan orang-orangnya adalah orang-orang yang cukup paham dengan pembuatan online assessment atau online test atau online simulation. Memang diharapkan orang-orangnya tahu tentang pengembangan aplikasi, tentang pembuatan ya, pembuatan tes-tes psikologi, dan juga ketika nanti ini sudah jadi, biar orang-orang ini juga bisa mengoperasikan itu. Karena biarpun judulnya teknologi, sebenarnya kan biasanya ada orang nih yang mengoperasikan di belakangnya. Walaupun memang nggak sebanyak kalau offline ya. Kalau offline kan biasanya banyak sekali orang yang ikut di situ gitu, mungkin untuk yang scoring test kayak gitu kan. Nah, tapi kalau ini kan nggak lagi tuh, nggak sebanyak itu untuk scoring test, nggak perlu sebanyak itu orang. Orang-orang dari cuman. Nah, jadi memang ini dia. Jadi disiapkan dari segi people-nya, infrastructure, system, application, and tools. Gitu. Tapi sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk ke challenge? Mungkin ada teman-teman ingin menanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kita buka pertanyaan dulu, silakan. Sebelum ke materi selanjutnya dari Mbak Eva. Belum ada ya? Kayaknya belum ada, Mbak Eva. Belum ada ya? Ini pasti masih pada mencerna atau nggak paham ya? Kalau nggak paham, tanyain aja loh. Takutnya kecepatan atau saya jelas. Masih oke. Masih oke ya? Kalau saya. Oke. Next. Next ya. Next kita masuk ke challenge-nya. Kalau kan tadi kan kita bicara tools-nya, kemudian intermezzo. Tapi cara tools-nya, terus ada juga aplikasinya. Nah, challenge-nya apa? Itu ya kaitannya ke situ juga. Challenge-nya adalah pertama network ya, itu jaringan. Tadi ada yang sempat bilang kan kalau khawatir jaringannya nggak oke, nggak stabil gitu kan. Ini memang kekhawatiran baru sih kalau di online assessment. Dan memang ini challenge-nya bahwa kita harus memastikan itu tadi, networknya kita tuh emang benar-benar sekuat itu dan stabil itu. Nah, tapi memang kondisinya Bang Ira kan kayaknya internet di Indonesia challenge-nya nih belum semerata itu kan. Mungkin yang di kota-kota besar nggak masalah dengan itu, tapi yang di daerah-daerah nih jadi PR bersama. Rasakan online assessment ini gitu kan punya hak yang sama, karena mereka di daerah justru harapannya mereka jadi terlebih terjangkau gitu kan untuk bisa ikutan tanpa harus pergi gitu ke tempat tesnya. Tapi ya memang kondisinya adalah jaringan internet yang mungkin belum merata. Tapi sebenarnya ini harapannya dengan adanya, ini harapan saya sih, harapannya dengan adanya pandemi ini ya perbaikan jaringan ini bisa terus ditingkatkan ya, dari mungkin itu dari pemerintah atau dari pihak yang itulah itu. Terus memang isu tantangan yang selanjutnya ini terkait confidentiality, rahasiaan data, dan juga saya gabung deh sama data security, keamanan data gitu. Nah, makanya tadi di awal saya sempat bilang bahwa itu perlu dipikirkan juga sih di awal. Itu yang menjadi tantangan online, bahwa semua orang kan sebenarnya bisa, apakah semua orang bisa akses gitu kan? Harusnya bisa gitu. Nah, gimana cara kita untuk membatasi akses itu tadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain?
atau tidak gampang diretas oleh pihak lain yang mungkin mau ngambil ya entah itu iseng ngambil keuntungan, karena kan kayaknya banyak juga ya hacker-hacker gitu, mereka mungkin penasaran ingin mencoba. Nah ini memang perlu dipikirkan di awal, itu challenge-nya. Kalau confidentiality juga kerahasiaan ya, kerahasiaan data, bahwa memang harus perlu kita pastikan orang-orang yang terlibat pun di dalamnya juga harus punya integritas yang sama gitu, bahwa ini tuh rahasia sifatnya dan memang nggak akan disebarluaskan ke yang lain. Jadi ada garansi itu juga ke peserta dan mereka juga bisa merasa safe sih sebenarnya. Tapi memang kalau yang di dunia maya ini, saya rasa kayaknya perlu orang-orang ahli ya Bang ya buat bisa nge-backup data apa namanya security-nya, sistem yang ada dan juga aplikasinya kan. Kemudian tadi ada juga yang bilang kan apakah etikanya gimana. Nah ini kan etikanya ini bisa terkait tadi confidentiality, kemudian security-nya, terus kemudian ada prinsip-prinsip assessment sebenarnya yang nggak boleh dilanggar gitu. Kalau misalnya kayak tadi bicara assessment center, berarti kan harus ada multi tools, multi rater, multi partisipan seperti itu. Nah ini prinsip ini juga nggak boleh dihilangkan sih saat kita membuat satu metode atau tools-nya tadi. Kita harus mikirkan bahwa ini akan dipakai nanti berapa orang kayak gitu dan sistemnya seperti apa. Ini memang harus perlu dinotis di awal sih, bahwa etika ini masih harus ditekankan. Mungkin banyak yang ragu-ragu bisa nggak sih sebenarnya diterapkan. Kalau menurut saya sih dengan banyaknya fitur aplikasi yang ada juga gitu ya saat ini, mungkin aja ada gitu. Dan saya pikir banyak juga vendor-vendor yang sudah paham tentang hal itu dan sudah menekankan tentang etika assessment itu dalam proses assessment mereka gitu. Banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir challenge-nya adalah tools development. Ini dia. Karena memang tadi ya, di era VUCA perubahannya sangat cepat gitu, dan ini bicara juga tentang online yang semua orang juga bisa aja mengakses ke situ kalau dia memang punya kemampuan ya, misalnya masuk atau ke dalamnya. Nah, makanya ini challenge-nya adalah harus terus melakukan development di tools-nya, nggak cuma berhenti ya sudah bikin nih gitu kan, misalnya tes kepribadian tadi udah bikin seperti itu gitu. Tapi kayaknya perlu dikembangkan lagi nih, apalagi ketika biasanya kan namanya kita bikin satu tools gitu ya Bang ya, suka ada kita uji coba terus nanti errornya di mana. Nah ini yang perlu diperbaiki. Nah ini makanya harus ada terus pengembangan tools ini, nggak berhenti cuma sekedar bikin terus ya udah gitu. Makanya perlu terus lagi untuk mungkin mana yang kurang, mana yang bocor atau apa gitu kan. Nah ini yang memang perlu diperhatikan. Izin bertanya Mbak Eva. Boleh. Itu kalau secara praktis, kalau yang etika dalam asesmen online itu apa aja poinnya? Tolong disampaikan secara yang utama. Yang pertama, yang kedua, tools development apa yang sudah dikembangkan expert dan contoh praktikalnya seperti apa untuk penyempurnaan dari sebelumnya. Mungkin pernah bocor atau mungkin dia mengungkap satu perilaku tertentu dalam standar kompetensi atau kompetensi yang mau diungkap tuh seperti apa contohnya gitu. Penyempurnaannya seperti apa dan dibutuhkan berapa lama? Oke. Yang pertama ya, etika assessment online sebenarnya sih Bang, prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan offline assessment gitu ya, bahwa semua yang terjadi ini sifatnya rahasia, data-datanya juga aman. Nah ini sebenarnya kita juga harus berikan pemahaman itu ke peserta juga. Kadang kan bisa jadi bukan di kita yang bocor, tapi di mereka. Kan bisa aja gitu. Nah kita berikan pemahaman itu ke mereka juga. Dan yang bisa kita lakukan adalah juga tetap menjaga bahwa data semua kan sebenarnya mereka misalnya ngerjakan itu kan masuk ke database kita semua kan, bahwa itu tuh sebenarnya memang nggak boleh digunakan untuk di luar kepentingan assessment, walaupun gampang banget kan, itu tinggal send aja bisa aja gitu. Nah,
itu makanya integriti dari orang-orang yang terlibat di dalamnya itu benar-benar kuncinya sih. Dan ketika itu dilakukan secara online, ya bisa aja memang limited access ke dalam ke dalam webnya gitu kan, itu bisa aja kita lakukan. Terus ya kurang lebih sebenarnya sih sama sih Bang dengan offline assessment itu, kita nggak boleh semena-mena juga gitu, walaupun kita melakukannya misalnya kayak sekarang gitu kan di rumah, biarpun ini di rumah, tapi kan sebenarnya data yang kita dapat dari klien dari peserta itu kan konfidensial juga gitu, dan kita emang harus ngekip itu gitu. Terus apa tadi, best practice development, development ya, Mbak Eva. Nah ini sebenarnya bisa jadi gitu ya, ada yang tadi error-errornya bisa jadi di kita atau di mereka gitu kan. Kalau misalnya di kita, contohnya kita namanya bikin buat aplikasi gitu kan, pertama kali pasti nggak selalu langsung oke kan, biasanya gitu kan, kayak aplikasi yang kalau kita download di handphone gitu kan ya Bang, suka yang pertama tuh seri pertama, abis itu mungkin kebanyakan nge-lag-nya atau apa gitu kan, tiba-tiba nge-freeze gitu. Nah, itu bisa aja terjadi di aplikasi yang kita buat gitu. Dan memang makanya itu harus dicari salahnya sebenarnya di mana sih. Dan memang kalau di sini udah campur tangan IT sih Bang, urusannya dia harus tahu lihat gimana sih gitu kan di dalamnya apa yang salah dari aplikasi yang kita punya. Nah, ini yang diperbaiki ke depannya. Nah, kalau misalnya dari peserta yang apa tadi, kayaknya ada bahas apa tadi Bang? Ini toolsnya tuh apakah benar-benar pernah error, kemudian juga kalau misalnya mengungkap satu standar kompetensi tertentu, perilaku kompetensi yang kita punya itu apakah juga pernah error, kemudian pernah ada penyempurnaan, contohnya seperti apa? Ya. Oh gitu, error udah pasti pernah terjadi ya, nggak mungkin nggak ya, kalau yang namanya sistem kayak gitu error tuh pasti ada aja. Dan kayak misalnya itu tadi, kayak misalnya tiba-tiba peserta hilang koneksi, terus tiba-tiba jawabannya hilang semua gitu. Itu kan sebenarnya bisa aja tuh terjadi gitu kan. Kita aja ngerasa udah upload, tapi ternyata pas kita lihat udah nggak ada gitu. Nah itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Apakah kita mau merekrut datanya dia terus-terusan kayak gitu kan, atau ya itu makanya tadi baliknya ke sistem di IT-nya sih, harus di IT-nya. Desain IT-nya ya berarti ya. Desain IT-nya ya Mbak Eva ya. Iya, desain IT-nya. Satu lagi boleh Mbak Eva, ada yang nanya nih dari peserta. Udah mulai ini. Kita cicil dulu ya. Mbak Valedia Yunentias nih, Mbak Eva mau tanya, ada nggak waktu yang pasti selama wawancara secara virtual? Suka khawatir kalau kelamaan, ada standarnya nggak sih kalau online assessment itu? Oh gitu. Siapa nih? Oh, Valedia. Oke. Valen ya, ini teman aku nih. Temennya Dewi. Oke, Mbak, silakan. Berjuang dulu. Ada waktu yang pasti nggak sih selama wawancara? Sebenarnya balik lagi, gimana ya nih kaitannya nih? Saya takutnya dia ada kekhawatiran apakah terlalu lama gitu ya, harus bertatap di online gitu. Nah sebenarnya so far waktu yang ideal kapan ini kan kaitannya ke seberapa banyak data yang mau kita gali kan gitu kan. Prinsipnya dari interview kan sebenarnya gitu kan, prinsip dari wawancara. Seberapa banyak data yang mau kita gali dari orang ini, dari seberapa banyak juga udah kita dapat gitu. Kita udah yakin belum dengan yang didapatnya gimana gitu. Kalau contohnya ya misalnya kalau staff gitu, kita tahu ya Bang ya, kalau staff kan mungkin kita nggak butuh waktu sampai sejam juga kan untuk menginterview gitu kan. Ya biasanya rata-rata nih asesor ini butuhnya biasa 30 sampai 40 menit lah untuk si staff. Nah, tapi kalau ketika kita udah bicara senior manager gitu kan,
atau mungkin interview direktur, nggak mungkin kita butuh waktu 40 menit aja gitu, mengingat kompetensinya juga makin kompleks ya kan Bang ya, lebih banyak yang digali, pengalaman mereka juga lebih banyak, otomatis waktunya pun bisa lebih panjang gitu. Bisa aja butuh waktu 1,5 sampai 2 jam, itu mungkin banget gitu. Pasti ya, pengalaman juga ya. Pengalaman. Gitu. Nah itu dia, makanya memang kalau misalnya ini mau diaplikasikan ke ranah pribadi gitu ya, masing-masing teman-teman gitu, bisa aja kita misalnya coba bergeraknya dari ini ya, dari pengalaman kita gitu kan, pengalaman kita misalnya ketemu dengan levelnya tadi ya, staff tuh kita butuh berapa sih. Kalau biasanya awal-awal kan memang butuh waktu lama kan, tapi kalau sudah sering kita melakukan assessment, biasanya punya feel-nya tuh. Iya kan Bang? Punya feel-nya. Ya ini bahwa ini udah udah cukup. Iya benar, udah cukup nih gitu. Kayak tadi ya udah 30-40 menit cukup, kelar gitu kan. Tapi kalau udah makin levelnya makin ke atas, biasanya makin meningkat gitu. Cuman harapannya sih apa ya, kalau saya pribadi sih lebih sukanya nggak lebih dari 2 jam lebih ya. 2 jam tuh kayaknya udah cukup lelah juga ya, menurut saya udah cukup lelah, entah itu offline atau online, itu sebenarnya aja ya kayak kita sebenarnya webinar gini kan 1,5 jam aja udah maksimal 2 jam ya kan, 2 jam tuh udah benar-benar maksimal gitu. Jadi durasinya sih kurang lebih seperti itu ya kalau maksimalnya ya. Mbak Valen. Kemudian ada lagi nih Mbak Eva, satu lagi deh sebelum kita lanjut. Dalam assessment online pakai tes psikologi apa enggak? Yang biasa dipakai itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sistem ini biasanya digabung dengan sistem lain enggak? Setelah dibeli akan jadi hak milik atau enggak? Atau maintenance dari tim IT. Kelebihan dari vendor ini dalam tes online selain bisa dilakukan di mana aja untuk mempersingkat waktu atau mempermudah HR dalam assessment karyawan di tengah pandemi. Kelebihannya apa sih? Selain itu yang bisa dimudahkan untuk bisa dilakukan dimanapun ya. Gitu. Ada 3 ya Mbak ya? Iya. Pertama itu tes psikologi dipakai apa aja, kemudian sistem yang digabung pakai sistem lain apa aja, kemudian apakah menjadi hak milik, kemudian kelebihannya apa? Oke. Saya bicara umum dulu aja ya, Jadi kalau assessment online ini pakai tes psikologi, apa yang dipakai? Balik lagi sih tadi, makanya saya bilang di awal, sebenarnya kebutuhannya untuk apa dulu nih? Kan? Apakah tadi mau rekrut, apakah mau promosi, apakah mau profiling, atau yang ujung-ujungnya developing tadi gitu kan? Mau yang mana? Terus kemudian selain itu untuk posisinya apa sih? Kan beda tadi ya Bang, kita udah bahas untuk yang staff, kemudian untuk supervisor, kemudian manajer, itu pasti akan beda nih kebutuhannya. Karena kalau misalnya manajer pasti butuhnya kemampuan manajerialnya kan. Dan kalau bicara soal tes psikologi apa yang dipakai, umumnya itu biasanya ada tes kognitif, ada tes kepribadian gitu. Terus kalau levelnya sudah manajerial, biasanya ada tes-tes manajerial. Nah ini banyak sekali sih kalau bicaranya macamnya apa, banyak banget ya Bang ya bicaranya di luar nih. Mulai dari yang umum sampai ada yang punya produknya masing-masing, nih banyak sekali sih. Ini siapa Mbak Priscilla ya? Priscilla yang nanya ya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung, saya nggak bisa langsung bilang bahwa cocoknya tes ini gitu, itu nggak bisa bilang sih, harus tahu benar-benar kebutuhannya apa gitu, dan yang assess siapa kan beda lagi. Nah kalau apakah sistem ini bisa digabung dengan sistem lain, mungkin aja sih, itu mungkin aja, yang cuman ya mungkin aja, cuman masalahnya memang tadi aplikasinya gimana ya, developing aplikasinya tuh kayak gimana gitu. Tim IT-nya sendiri siap juga nggak dengan kondisi itu? Kalau misalnya mau memang pakai pihak ketiga gitu kan, ya bisa bisa ditanyakan lah, bisa didiskusikan lah soal ini. Dan apakah dibeli akan jadi hak milik atau tidak gitu kan? Nah ini juga balik lagi kesepakatan sih ya Bang ya. Kan ini kayaknya bicaranya ini ya, kerjasama dengan vendor ya kelihatannya ya.
Betul, Dia akan betul. jadi banget atau enggak. Nah itu sebenarnya kesepakatan dengan vendornya juga karena masing-masing akan berbeda kebijakan juga dan biasanya karena kebutuhannya beda pun bisa jadi nggak bisa langsung hak milik kayak gitu ya. Ada yang bisa oke, bisa milik, tapi ada juga yang mungkin sistemnya charge gitu kan. Dia setiap ada perlu dia bayar, dia pakai nanti masuk ke website vendornya gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya itu yang kalau emang benar-benar mau pakai pihak ketiga harus ditanyakan lebih lanjut soal. Terus apa tadi pertanyaan kelebihan selain tes online selain bisa dilakukan di mana aja mempersingkat waktu? Ya, ya, ya bisa dilakukan di mana saja pastinya gitu ya mempersingkat waktu. Saya pikir ini relatif tergantung singkat atau enggak itu kan apa ya? Itu tadi seberapa kompleks juga sih yang mau diukur gitu. Kalau misalnya hanya tes saja gitu ya, tes psikologi aja, ya mungkin bisa lebih singkat dan mereka bisa melakukan itu di mana aja, bahkan di rumah pun mereka bisa. Jadi tanpa harus mengganggu jam kerjanya gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia pengen tahu gambaran kompetensi ini kan dia lebih kompleks ya, nggak cuma sekedar potensi orang itu seperti apa, tapi kan juga ada perilaku-perilaku yang dia lakukan selama ini dalam pekerjaannya. Nah ini kan perlu waktu juga nih untuk menggali kompetensi ini gitu. Jadi kalau dibilang mempersingkat waktu relatif, kalau dibilang mempermudah, ya di tengah pandemik, ya saya bilang iya karena kenapa mudah nanti deh saya jelasin. Nanti udah sampai bawah aja nih bang. Nanti ya saya kasih tahu lanjutannya. Gitu. Ada lagi nggak nih? Gimana bang? Ada lagi nggak? Kita masih mau ini dulu dari chat dulu ya, Mbak Eva. Boleh. Kemudian ada lagi nih dari Pak Hotma ini, Hotma Dorha. Selama proses interview online seberapa efektif nih dibandingkan face to face? Apakah proses interview online bisa menilai gesture kandidat? Kemudian yang kedua dari Pak Ben Ikrar untuk online assessment ini bagaimana untuk meminimalisir adanya joki integritas dari ini sesi saat pengerjaan tes, apakah karena kan minim supervisi. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke. Mungkin dari yang Mas Hotma dulu ya. Ini seberapa efektif dibanding face to face? Sebenarnya kalau dibilang efektif so far sih best practice saya gitu ya. Masih cukup efektif kok. Gitu. Kalau misalnya untuk menilai gesture kandidat, memang kita nggak bisa kalau gesture yang kalau biasanya kita face to face kan biasanya langsung dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan kita bisa lihatnya. Tapi kalau ini kan nggak nih kayak kondisinya sekarang kan mungkin di atas ini. Tapi sebenarnya kita kan masih bisa ngelihat mimik orang itu. Kita juga masih bisa lihat kita juga bisa dengarkan suaranya, ya ini kan juga bisa mengindikasikan dia semangat atau enggak, dia antusias atau enggak. Terus kita bisa lihat yang tadi saya rasa sih mimik muka tuh berbicara banyak dan ini selama jaringan oke, ini sebenarnya bisa kelihatan gitu kayak misalnya sekarang nih kita lagi zoom kayak gini, sebenarnya kan teman-teman juga bisa ngeliat nih gesture-nya, saya kan lagi bicara gimana, terus tadi mimik mukanya seperti apa. Nah, kurang lebihnya masih terbaca sih. Kemudian apa nih? Meminimalkan adanya joki saat pengerjaan tes. Gimana? Sebenarnya kalau di Express kita udah punya sistem sendiri juga sih yang bisa untuk melihat apakah orang ini beneran orang yang ngerjain atau enggak gitu. Jadi caranya gimana, Mbak? Itu sistemnya gimana? Cara kerjanya? Bisa jelaskan sedikit bocoran? Cara kerjanya, cara kerjanya, ya memang sistemnya tuh kita bisa ngelihat lah gitu. Jadi walaupun memang bukan yang supervise hadir gitu kan, tapi sebenarnya selama mereka proses itu kita juga bisa ngelihat ini nih dia saat ngerjain gitu, bisa dari kamera kan gitu kan.
Dan memang sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa melihat bisa melihat orang saat mengerjakan sesuatu itu kan kayaknya kalau dicari ini banyak banget sih Bang sebenarnya. Cuman mungkin kitanya aja belum ke arah situ gitu. Sebenarnya banyak banget sih dan bisa aja kita gunakan itu juga. Tadi mungkin terintegrasi kalau tadi kata Mbak Priscilia ya, terintegrasi yang lain gitu. Bisa aja gitu. Oke. Satu lagi deh ya, kita habis itu lanjut ya Mbak Eva. Boleh. Dari Pak Fajri nih, dari Kak Fajri nih, ada saran nggak sih Mbak Eva untuk meminimalisir faking tadi dari kandidat? Contohnya saat psikotes tadi menggunakan kalkulator, bisa aja kan nggak kelihatan kan saat psikotes gitu kan? Kalau misalnya pas masuk hitungan misalnya, nah itu gimana caranya? Ada saran nggak? Oke. Sebenarnya kalau faking kandidat ini atau tadi ya ngerjain cheating gitu. Nah ini memang pentingnya nggak cukup satu tools gitu. Perlu beberapa tools. Gunanya apa sih sebenarnya buat mengkonfirmasi apakah orang ini benar mengerjakan. Karena kan kalau misalnya kita lihat ada beberapa tools, kita bisa bandingin nih antara tools yang 1, 2, dan 3 sama nggak sih gitu. Kalau misalnya align gitu kan tiga-tiganya sama, ya memang berarti itu gambaran orangnya. Tapi kita juga suka nemukan, mungkin kita suka nggak usah online deh, offline aja. Offline aja bisa aja orang faking juga kan. Misalnya kita ngerjain tes 1, tes 2, tes 3. Sama nggak sih polanya? Kadang kan juga kita bisa nemu, oh beda ya. Kok di sini dia bilang dia nggak misalnya dia bilang dia cepat gitu kerjanya, tapi di tes yang B nggak menunjukkan bahwa dia cepat kerjanya, misalkan gitu ya Bang ya. Jadi dengan adanya beberapa tools itu tadi, mungkin ditambah ada interview, kita kan jadi lebih kaya gitu informasi yang kita dapat untuk bisa bikin kesimpulan orang itu seperti apa. Oke. Jadi memang, ibaratnya multi tools juga ya. Jadi konsistensi pakai tools yang lain ya. Iya, benar, konsistensinya Bang, tepat banget tuh, konsistensinya. Kita lihat polanya orang ini gimana. Ya, jadi nggak usah bicara online juga, offline aja juga bisa aja dia bilang, waktu pas offline saya dia ngerjain tes IQ gitu kan ya. Terus entah itu dia pernah ngerjain sebelumnya dan entah dia mungkin belajar atau apa kan ya. Sekarang juga challenge-nya gitu ya, banyak contekan-contekan. Mungkin dia tahu, nah itu oke. Tapi begitu pas mungkin kita ketemu sama orangnya, kita wawancara sama orangnya, kegambar nggak sih dengan potensi dia segitu, terus kita ngobrol, kan kita berasa ya Bang ya, kita berasa ya. Bener nggak sih ini orang gitu kan? Bener nggak sih? Dikonfirmasi. Iya gitu, dikonfirmasi gitu. Kok ininya kayaknya oke banget, tapi kenapa pas ketemu enggak ya? Itu jadi pertimbangan kita kan buat bikin satu kesimpulan sebenarnya oke atau enggak gitu. Jadi ya itu memang seorang asesor. Ya asesor, bener banget kan. Orang asesor tuh bener-bener harus ini ya, diuji di situ ya Bang ya. Iya, betul. Dan jam terbang emang main banget sih di situ. Tapi setidaknya walaupun kita memang misalnya ada yang baru gitu kan, baru mencoba untuk jadi asesor, masih bisa diskusi dengan teman-teman ya, sharing gitu kan, jadi tahu gimana sih cara mengintegrasikan itu tadi, melihat konsistensi dari data kita punya itu. Oke. Mau lanjut atau mau jawab dulu, Mbak Eva? Dikit lagi kali ya, Oke. Kita lanjut deh. Oke, lanjut dulu ya materi ya. Dikit dulu ya. Dikit lagi nih. Nah, tadi sebenarnya offline sama online itu mana sih yang lebih baik? Gitu. Menurut saya punya plus minus ya masing-masing ya Bang ya. Nggak bisa kita bilang satu lebih baik dan satu enggak. Sebenarnya ada plus minusnya dan itu tergantung situasi kita juga. Gitu. Plusnya, tadi kayaknya teman-teman juga udah menyadari bahwa ketika offline kita bisa observasi dan benar-benar lihat gesturnya orang itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supervise lah gitu. Tapi memang minusnya adalah administrasinya pasti lebih banyak. Karena
selama ini kalau kita bicara offline, biasanya kita masih pakai kertas-kertas kan, paper and pencil, kertas kertas di mana-mana gitu. Dan banyak banget gitu kayaknya administrasi yang mesti dilakukan, nanti ngisi ini, ngisi itu, terus tesnya scoring ini, scoring itu kan gitu ya Bang ya. Terus habis itu cost ini kaitannya selain mungkin tadi butuh paper yang banyak, yang itu juga makan cost. Di samping itu kalau misalnya offline kan kita harus hadir ke satu tempat tes gitu, dan itu kan pasti butuh transportasi, dan kita juga butuh ya kita misalnya di situ ya kita butuh konsumsi juga. Itu baru yang misalnya di satu kota yang sama, tapi kalau misalnya dia tinggal di kota yang berbeda, otomatis dia kan butuh transportasinya lebih jauh kan untuk sampai ke tempat itu, terus dia juga butuh tempat tinggal. Sebenarnya banyak sekali kos-kos lain di luar cost assessment itu sendiri sih sebenarnya gitu Bang isunya kalau misalnya si offline gitu teman-teman. Dan waktunya memang ya harus di waktu itu. Kalau misalnya dibilang tanggal 13 gitu ya, 13 September ya memang harus 13 September itu. Dan ya udah dia harus hadir di tempat itu dari awal hingga akhir. Nah, ketika dilakukan secara online, ini mungkin kita nggak akan bisa mensupervisi ya apa namanya, mungkin teknologi yang kita kembangkan belum sampai bisa mensupervisi orang itu selama proses assessment gitu. Tapi sebenarnya ada biaya-biaya yang bisa cut gitu kan. Tadi biaya travelnya tadi, traveling tadi, terus penginapan dan segala macam itu udah nggak ada. Karena mereka kan akan mengerjakan itu di tempat mereka masing-masing. Tempatnya di mana sebenarnya kan terserah mereka. Apakah mereka mau di rumah atau di tempat lain gitu kan, atau dia mau di co-working space kayak gitulah ya. Banyak sekali alternatif lain yang menurut dia nyaman untuk mengerjakan itu. Kelebihannya kan gitu, dia bisa kandidatnya bisa pilih tempat yang buat mereka mendukung untuk ngerjain tes itu tanpa ada gangguan dari yang lain-lain gitu kan. Dan memang challenge-nya tadi, ya minusnya adalah network-nya tadi. Kalau ada masalah jaringan, ya itu dia tuh sebenarnya yang bikin deg-degan. Jaringan itu kayak memegang peranan penting gitu untuk menganalisis. Terus ya tadi mungkin tidak bisa mensupervisi sepenuhnya. Meskipun seiring berjalannya waktu ya kayaknya dengan banyaknya demand untuk online segala macam online, saya rasa sih perkembangan untuk bisa supervise itu tadi sih pasti akan cepat sih gitu. Dan ya karena ada pasarnya juga kan gitu ya Bang ya, pasti akan ada banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menambal si bolongnya itu tadi yang tidak disupervise. Dan bisa jadi ke depannya, nggak dalam waktu lama pun, kita bisa full supervise juga ke peserta, ke kandidatnya. Itu mungkin banget sih. Men-supervise kandidat dalam arti berarti secara toolsnya diubah semua ya, sama blueprint dari IT-nya berarti ya? Bisa dirubah, bisa enggak juga. Kalau mungkin ada yang pernah banyak sih ya, kayak misalnya ada juga yang bisa mengawasi kalau pernah dengar proctoring gitu loh Bang, pernah dengar nggak sih? Beberapa kayak CCTV ini sih ya, lebih ke nggak pakai kacamata. Saya pernah lihat di Jepang tuh ada teknologi yang CCTV tapi sudah menggunakan kacamata, jadi tes online itu ya udah karena mungkin teknologi jauh lebih canggih dibanding di Indonesia ya. Mereka itu secara online mereka sudah tesnya dengan menggunakan kacamata itu Mbak. Tes kita sudah menggunakan kacamata atau teknologi ada di situ, menggunakan jam aja, mereka harus dimanapun tinggal pencet, tinggal dihubungkan ke proyektor yang ada di dinding gitu, ya udah mereka langsung kerja kayak gitu. Dan mereka tahu kira-kira ini jujur atau enggak, sudah ada koneksi seperti itu dan jauh lebih canggih sih gitu. Mudah-mudahan di Indonesia nanti ada. Amin. Kenapa? Mudah-mudahan di Indonesia ada ya. Iya, itu dia. Itu dia. Kalau di luar negeri aja bisa, pasti kita ada kalanya masuk ke sana gitu ya. Kita doain aja biar cepet gitu kan itu ada. Walaupun
mungkin secara apa teknologi kita agak terlambat sedikit terlambat ya gitu, tapi kan akan mengarah sana gitu kan. Ya, Itulah. pasti Suatu ada saat. mengarah ke sana. Iya. Ya itu mungkin yang udah canggihnya, tapi kita bisa cari juga Hmm. versi-versi yang mungkin lebih simple, lebih sederhana Hmm. gitu, ada juga sih gitu. Ya oke ya, kita lanjut ya, mana nih yang udah ya, ini jadi mana yang lebih baik Terus, jawabannya, ya mana yang lebih baik jawabannya ada plus minusnya tergantung bener sih. saat itu kebutuhannya gimana. Terus oke, ini sebenarnya plusnya apa sih, keunggulannya gitu kan untuk si corporate ya, mungkin perusahaan atau penyelenggaranya, dan juga untuk kandidat. Ini tadi udah berkali-kali ya kita bilang bahwa memang online assessment ini bisa bilang cepat juga, cepat ya, bisa dalam waktu singkat juga. Karena bisa juga saat kita bikin develop aplikasinya, ketika dia isi langsung keluar hasilnya. Itu udah banyak banget Oke. kan, ya kan. Di saat yang sebelumnya ketika offline ada yang scoring, ya kan. Kalau Iya. misalnya ada Belum yang lagi apa scoring, susahnya lama. yang Multi persepsi kan. Evidence-nya ini dilihat dulu nih. iya, Apa iya, tentang rekamannya kan? Lihat rekamannya. Oh ini menurut saya sih levelnya 3, oh 4. Definisinya iya, mana dulu? iya. Key Itu dia behavior-nya apa? makanya. Oh, ya kan key behavior-nya apa dulu nih? Nah, itu dia. Itu Cocokkan. iya, itu baru sih simulasinya, belum si tesnya gitu kan. Tesnya Iya, lagi ada lagi yang scoring lagi khusus kan, iya nggak kebayang betul. dulu Pauli gitu kan ya, yang Pauli terus harus scoring orangnya Saya dulu satu-satu. rapat asesor bisa 2 minggu lebih satu orang. Oh, gitu ya. 2 minggu Iya, lebih ya. wah itu pakai multi tools kan, Ya, pakai multi apa itu tools. intre, X-ray semuanya kan, evidennya BI belum lagi dipetain kan, petain lagi gitu kan, iya, jadi Ya, apa tentukan ini 3 2 baru ini 4 aja gitu, nah itu dia. itu ya iya betul, yang lapor Challenge-nya itu banget. kan. Nah, ketika ini Mm-mm. dilakukan secara online kan sebenarnya pakai tadi aplikasinya itu bisa kita bikin kan. Ya udah bisa langsung keluar hasil ya bisa aja, dan sekarang udah banyak banget tuh Mm-mm. kayaknya yang menawarkan assessment seperti itu gitu. Iya, Kalau butuh berapa tidak lama sih kalau di expert keluar itu? di expert itu kita biasanya bukan ngolah itu ya, itu bisa uh, hari ini besoknya ada gitu. Wow, keren keren. Dan itu validitasnya berapa? Validitas reliabilitasnya? Oh, validitas Karena reliabilitas. cepatannya ya, untuk mau Oh, sampai hasil. Keluar hasil maksudnya. Keluar hasil asesmennya, Mbak. kalau tes aja sih bisa sehari, tapi kalau misalnya Oh, oke. tadi multiple driver kan biasanya butuh waktu juga kan. Nah, sama sih Mm-mm. sebenarnya, tapi sebenarnya dengan sudah pakai online itu tadi, kita Mm-mm. ada pekerjaan yang sudah di-cut gitu loh, nggak Oke. perlu lagi harus misalnya ini lembaran kertasnya yang mana ya, ini yang mana kan gitu, nggak perlu Oh cari-cari iya. lagi kan, tapi itu udah ada gitu kan, udah ada, udah masuk ke sistemnya, terus Mm-mm. langsung kelihatan, kita lihat, walaupun memang tetap butuh human sih buat baca kan, Mm-mm. ya Oke, oke. sense-nya kan di situ tetap butuh human sih menurut saya sih gitu. Dan kalau dibilang reliable atau enggak, valid atau enggak, nah ini bukan soal online dan offline ya, saya rasa Iya. ini soal cara membuild si toolsnya itu udah valid atau belum sih, udah reliable Mm-mm. atau belum sih, itu balik dengan prinsip-prinsip psikometri sih. Jadi Mm-mm. mau online mau offline sama aja, valid Mm-mm. atau enggak ya sama aja. Memang Iya. offline ada yang nggak valid ya ada juga kan gitu, Pasti. dengan reliable ada juga kan gitu. Setuju. Terus credible result kita masih bisa bilang bahwa buat penyelenggara itu, bahwa atau si corporate-nya tetap aja hasilnya bisa di-credit, tetap aja gitu kan. Sama aja, Mm-mm. karena sebenarnya dari segi proses pun sama aja. Mm-mm. Maksudnya kita nggak menghilangkan prinsip-prinsip dari assessment tadi gitu. Kalau misalnya bicara assessment center bahwa ada multi-tools, multi-network, kita tetap kan di awal tadi komitmennya adalah tetap membawa etika itu tadi kan, Mm-mm. bahwa prinsip-prinsip assessment itu tadi. Jadi kalau dibilang hasilnya kredibel atau enggak ya sama aja. Offline pun ada juga kok yang nggak kredibel karena memang Iya. lengkap prosesnya gitu kan. Iya. Sama aja gitu. Dan cost efisiensi tentu buat Mm-mm. perusahaan, karena sebenarnya nggak harus mendatangkan orang ini dari mana, mereka bisa dari mana aja mengerjakan dengan waktu yang lebih fleksibel gitu kan. Mm-mm. Gitu. Butuh waktu Kalau berapa lama, Mbak? Kira-kira dari setelah ini apa namanya? Dicoba untuk sampai hasil dari yang online sama offline, perbedaannya berapa hari?
sampai jadi benar-benar keluar asesmen Bedaannya, laporannya. sampai hasilnya ya, bervariasi sih Bang. Tadi lagi seberapa banyak tools yang dipakai gitu kan. Dan Kalau untuk level senior manager ke atas deh misalnya, sampai direktur berapa lama? Kalau senior misalnya benar-benar manager pakai tools yang benar-benar komprehensif. yang komprehensif sekali gitu ya. Ya, Oke, itu mungkin bisa ya kurang lebih 5-7 hari sih Bang. oke seminggu ya. Ya kurang lebihnya ya, karena tapi itu sebenarnya Pak apa ya kayak standarnya aja, nggak ya itu tadi makanya saya bilang yang di awal kebutuhannya apa gitu kan, khususnya apa tuh kayaknya benar-benar customize banget sih, nggak bisa dipukul rata sama aja gitu. Kalau yang supervisor ke bawah, Mbak, staff, level staff. Nah, itu sih ya staff itu bisa 3 hari aja udah. 3 hari ya. Dengan multi tools juga itu udah 3 hari. Siap. Kurang lebih ya. Terus kalau untuk kandidatnya sendiri, ya itu tadi pasti akan lebih save your money, save your time, dan more convenient, lebih nyaman. Mereka bisa setting tempatnya sesuai dengan ya mereka moodnya gimana nih ngerjainnya kan gitu kan. Dan gampang easy to use gitu kan buat mereka. Apalagi kayaknya kalau apalagi orangnya udah terbiasa juga kan untuk ya kayak di handphone gitu udah biasa mengoperasikan gadget, kayaknya akan lebih gampang juga kan untuk dia mengoperasikan, tinggal klik, nggak perlu tulis terus pegel gitu kan, ini cukup klik ketik selesai. Dan kebanyakan kayaknya orang sekarang lebih nyaman dengan ketik ya Bang ya dibanding nulis. Benar, lebih simpel. Simpel di mana pun bisa sambil ngafe. Nah itu dia makanya, sedangkan kalau nulis kan banyak yang aduh capek juga kan ya, nggak kebiasaan nulis karena biasanya nggak gitu. Nah itu dia easy to use. Nah kemudian sebenarnya ini sih untuk tips-tips untuk ini ya para kandidat yang mungkin mau melakukan online assessment. Apa sih persiapannya? Kurang lebihnya persiapannya sama dengan offline assessment. Istirahat cukup, terus tenang aja, ya pokoknya ikutin prosesnya dengan positif aja gitu kan. Di samping itu karena ini online, memang harus pertama dipastikan bahwa networknya atau jaringannya itu benar-benar stabil, cek gitu kan. Bisa juga cek device-nya, device yang kita punya mendukung nggak sih gitu kan, apakah harus dikerjakan dengan handphone atau apakah harus dikerjakan dengan laptop. Terus kalau harus dikerjakan dengan handphone spesifikasinya apa, kalau laptop dia harus punya spesifikasi apa. Biasanya kan ada tuh aplikasi-aplikasi yang punya ketentuan seperti itu kan Bang. Ya kayak aplikasi yang di handphone kita ada yang cocok di iOS, ada yang di Android gitu kan. Terus Android tipe berapa ini bisa, yang ini enggak ya, seperti itulah. Sama seperti itu. Jadi kalau memang ada ketentuan-ketentuan itu saat harus mengerjakan online assessment, ya bisa dicek. Silahkan dicek sebelumnya gitu biar nggak deg-degan. Sama kayak kalau kita mau tes offline, cek dulu deh tempatnya kan gitu kan. Jangan sampai pas hari ini kita nyasar, nggak sampai ke tempatnya salah alamat gitu kan. Makanya dicek dulu di awal. Nah, mungkin bedanya kalau offline cek tempatnya, nah ini cek perangkat yang kita punya sudah kompatibel atau belum sih gitu. Samping juga find a quiet place, jadi ya tenang lah, walaupun tenang lah, kita tahu ya ukuran kita itu yang tenang, yang enak, yang bisa mendukung kita buat ngerjain tes itu apa sih, karena kan kita semua berharap bahwa hasilnya sebaik mungkin gitu kan, kita mau melakukan tes itu semaksimal mungkin. Nah makanya tempatnya pun atau suasananya juga sebisa mungkin mendukung kita untuk konsen dan bisa mengerjakan itu semaksimal mungkin. Ini sih buat para kandidat yang mungkin dalam waktu dekat akan melakukan online assessment, nggak usah panik sebenarnya. Ini tips-tipsnya. Sebenarnya kalau ini udah teratasi ya, sebagian besar kendala atau kekhawatiran kita udah ini sih, udah teratasi ya. Kecuali lain lagi kalau misalnya ada mati lampu gitu ya Bang, itu lain lagi lah ceritanya ya. Itu kan force major-nya nih.
force major-nya online assessment tuh kayak mati lampu lah, di samping mungkin nggak cuman bencana-bencana yang ada ya, tapi itu tadi sih sebenarnya mati lampu, atau mungkin tiba-tiba si jaringannya kemarin oke, sekarang enggak. Nah itu memang perlu lebih baik ada beberapa provider jaringan lah yang kita punya, jadi bisa nge-backup ketika yang satu mati gitu kan, nah, masih ada yang lainnya gitu. Itu harus dicek-cek juga sih sebelumnya biar nggak panik di saat pas kita mengerjakan. Nah, selanjutnya the future, walaupun saya nggak bisa bilang in the future karena itu the future is now. Ini udah ada gitu kan, nggak bisa dibilang future juga. Saya pikir kayak artificial intelligence itu udah banyak ya, udah banyak. Tapi memang kalau assessment sendiri ada, tapi kebanyakan memang masih di luar sih, yang di dalam sendiri belum semaksimal mungkin lah mendevelopnya. Kalau ini biasanya lebih banyak kalau kita lihat itu kayak aplikasi-aplikasi online gitu kan, itu dia udah pakai AI juga kan, intelligence buat melihat preferensi si penggunanya gitu. Sosmed itu juga udah pakai artificial intelligence itu, dan kita berharap ke depannya asesmen-asesmen yang ada di Indonesia ini bisa ke arah sana gitu, dengan banyaknya sebenarnya resource yang kita punya, kenapa enggak sih kita belum bisa untuk di intelligence, dan expert juga mau mengarah ke sana sih Bang. Doakan aja ya, kita udah on proses ya. Amin, sukses selalu. Terus game based assessment ini juga udah banyak ya kayaknya, apalagi perusahaan-perusahaan multinasional ini banyak yang pakai assessmentnya dengan game based, jadi pakai game gitu, mereka untuk mengakses mengukur kemampuan seseorang gitu kan. Nah ini udah mulai ada. Nah makanya saya bilang the future is now sebenarnya gitu. Cuman belum maksimal aja. Kalau nggak tahu ya beberapa tahun lagi, tapi ya harapannya sih kita ke sana. Terus user friendly. Nah ini saya sih ini ya kebayangnya sebenarnya udah banyak tes-tes yang user friendly, tapi saya lihat memang belum untuk semua kalangan ya. Untuk yang kayak misalnya penyandang disabilitas gitu kan, belum ada tuh tes yang untuk arah situ gitu. Dan saya rasa ketika semua orang pengalaman yang sama dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing gitu sih Bang. Ini harapan saya. Amin. Gitu ya. Amin. Oke. The last one ini ada, kita udah mau menuju akhir ya. Ini ada quotes dari Andy Hargreaves, dia seorang researcher juga. Dia bilang sebenarnya dalam assessment itu yang terpenting adalah measure what you value, mengukur apa yang benar-benar penting untuk kalian ukur gitu kan. Tujuannya apa sih tadi? Nah itu yang perlu diukur, daripada kita memberikan satu nilai ke hal-hal yang bisa kita ukur. Contohnya apa ya? Kayak kita bisa aja sih mengukur, menghitung, simpelnya aja deh di KHRM. Misalnya kita bisa aja menghitung rambut kita ada berapa gitu jumlahnya. Tapi kan sebenarnya itu nggak penting juga sih buat apa. Sejauh ini belum tahu ya buat apa itu. Jadi daripada kita memberikan nilai, mementingkan bahwa yang bisa diukur itu apa, terus kemudian dinilai, lebih baik kita fokus pada mengukur apa yang penting untuk dinilai gitu. Makanya tujuannya apa, ini tesnya untuk siapa, nah ini perlu perlu di state di awal sih. Entah itu offline, entah itu online, sama awalnya pasti begitu dulu. Ketika itu udah jelas, kita jadi lebih enak nih untuk menentukan si tools-nya apa, kemudian tadi kalau aplikasinya kita mau pakai apa, dan pasti ketika sasarannya udah jelas, misalnya milenial gitu kan, bentuk aplikasinya nggak mungkin yang old school juga kan, tampilannya gitu kan harus yang
eye-catching nih buat yang dituju tadi si milenial. Tapi kalau misalnya ternyata yang penggunanya ini mungkin usianya kebanyakan adalah yang udah senior, nah ini juga perlu disesuaikan juga mungkin dari segi tampilan gitu kan, aplikasinya itu tampilannya, kemudian cara untuk menjawabnya gitu. Jadi itu tadi balik lagi ke tujuan awalnya ke siapa, karena ketika beda sasarannya beda lagi sih ke belakangnya, entah itu tools-nya, application-nya, sistemnya, beda lagi pastinya. Oke. Di sini silahkan yang ingin bertanya, dibuka pertanyaan, boleh bertanya langsung atau mau ketik di chat box. Ini dari ini dulu Mbak Eva, dari Mbak Yefta Grasian. Mohon izin tanya nih Mbak Eva, apakah sebelum seluruh alat tes psikologi dapat dilakukan secara daring? Nah, bagaimana bila unsupervised? Apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya tes psikologi secara daring tetap bisa dilakukan tanpa harus melanggar kode etik psikologi itu sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, satu lagi nih, pernah ada pengalaman nggak salah satu provider assessment menggunakan psikotes secara online? Nah, kebetulan saat itu tes kognitif. Nah, kemudian ada kendala nih di jaringan, sehingga jawaban tidak tersimpan dan nge-freeze. Akhirnya harus refresh. Namun selang 10 menit kemudian peserta sudah sempat melihat beberapa soal. Treatmentnya paling tepat menghadapi kondisi seperti ini seperti apa ya? Mohon sarannya. Dan profil untuk unsupervised kasusnya ini provider hanya menjelaskan dan memantau lewat Zoom meeting dan multicam yang ada di lokasi ujian, hanya panitia telemapping. Oke. Apakah seluruh alat tes psikologi bisa dilakukan secara daring? Saya pikir tergantung jenis tesnya ya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi jadi gini, sebenarnya kita nggak bisa yang tiba-tiba ada yang nggak bisa. Oke, kalau misalnya itu contohnya adalah inventory test gitu ya, tes yang kepribadian yang tanya jawab itu mungkin bisa langsung dipindahin begitu aja bentuknya gitu ya ke dalam daring tadi online. Tapi kan ada juga tes-tes yang seperti menggambar gitu kan, tes psikis. Nah itu kan nggak bisa ya, nggak bisa itu dipindah untuk online ya. Rasanya nggak terukur aja gitu, karena memang dia kan harus secara offline. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan buat menggantikan tes itu? Kan sebenarnya banyak nih alternatif tes-tes lain yang bisa kita pakai, atau metode-metode lain, nggak hanya terpaku ke tes, tapi tadi yang interview atau mungkin simulasi. Itu kan sebenarnya bisa menambal si kekurangan yang tadi kan, yang nggak bisa di online kan. Nah, memang lebih baik ketika kita mau membuat tes online, ya kita buat sendiri sih, harapannya gitu ya, dengan ada yang dengan mungkin mungkin sama lah teorinya, prinsipnya siapa gitu, tapi kayak misalnya Big Five gitu ya, prinsipnya bisa aja kita pakai, tapi bentukannya dan modelnya, mungkin pertanyaannya, cara menjawabnya atau segala macam itu bisa aja berbeda gitu. Nah makanya kalau kita bisa membuat yang versi online-nya, itu kayaknya lebih bagus sih daripada harus cuma memindahkan. Idealnya sih begitu. Idealnya harapannya gitu. Nah, terus tadi pertanyaan yang selanjutnya, itu tanpa melanggar kode etik. Nah itu tadi sih. Karena kan yang biasanya berikutnya ini Mbak Eva, salah satu provider nih, dia pernah kan tes, itu kan begitu tes kognitif, ternyata di tengah waktu itu, di tengah-tengah itu tiba-tiba freeze. Nah, sedangkan si peserta itu udah lihat tuh tes berikutnya, nah treatmentnya ini gimana? Ada pengalaman nggak? Sarannya gimana nih? Kayak gitu. Ya. Sebenarnya, tapi sebelum saya masuk ke sini, saya mau tanya tadi yang kode etik psikologi itu kan kita nggak boleh kayak mencatut dari punya orang yang sudah ada lisensi terus kita pakai, kan itu biasanya terkait lisensi kan, udah ada yang punya lisensinya. Nah makanya tadi bikin sendiri itu tadi juga untuk menghindari kita bikin kayak plagiat gitu kan, kesannya bahwa ada satu tes yang sudah punya lisensi terus kita bikin lagi dalam versi online tanpa persetujuan si lisensinya. Nah itu kan jadi masalah takutnya, nah akhirnya lebih baik bikin sendiri.
Terus kalau yang soal kognitif ini nge-freeze, oke, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya walaupun dia udah lihat pertama sebelum ke sistem sebenarnya orang ini dia udah ngerjain berapa tadi 10 menit. Oh, sorry. Dia udah ngerjain, terus ada kendala, tidak tersimpan, nge-freeze, dia udah lihat 10 menit, oke. Ya, bisa jadi mungkin ada yang dia tahu jawabannya dan dia jawab, tapi bener atau enggak kan gak ada yang tahu juga. Nah, itu dari sisi pesertanya. Belum tentu juga dia inget, gitu maksudnya. Ada juga, kalau misalnya dia inget, ya sebenarnya kita harus lihat sih di notis juga, itu di tes yang mana nih dia, di bagian pertanyaan yang mana. Dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, biasanya kalau tes-tes ya psikotes yang kognitif gitu ya. Biasanya kan ada macamnya nih, modelnya soal apa nih, soal hitungan, misalnya ada soal verbal. Nah, itu kan bisa dilihat di bagian mana nih itu terjadi dan itu nilainya seperti apa gitu. Apakah jomplang banget dengan yang lain-lainnya, itu bisa dilihat. Nah, terus kalau dari sisi sistemnya, nah ini memang perlu perlu dibikin lagi, memang perlu diperbaiki sih. Gimana caranya supaya yang sudah hilang itu tadi, kan di refresh berarti hilang jawabannya, gimana caranya itu nggak hilang gitu kan. Nah itu gimana nih, ini bisa dengan diskusi dengan ya gimana caranya biar itu nggak hilang gitu. Kan kalau di ekspresi sebenarnya dia ini sih, dia nggak akan hilang sih kayak gitu, karena biasanya terus berjalan dan itu terus ke save aja gitu. Dan kalau pakai Google treatment yang paling tepat untuk menghadapi kondisi seperti ini apa? Oh, oke. Ini untuk selanjutnya atau gimana? Kalau untuk selanjutnya mungkin pastikan itu dulu ya, dari si vendor sendiri gimana terhadap isu jaringan itu ketika dia nge-lag gitu atau nge-freeze tuh kesimpan atau enggak, atau mereka bisa pantau seberapa dia udah ngerjain seberapa banyak gitu kan. Nah, kalau dari sisi kitanya ketika udah terlanjur dapet gitu, itu tadi sih saya bilang lihat dulu hasilnya, waktu itu dia ngerjain gimana, bisa nggak dilihat kan ya, dia tuh waktu terjadi kendala itu di bagian mana, hasilnya seperti apa gitu. Itu kelihatan nggak sih sesignifikan itu atau enggak. Nah, itu perlu lihat dan memang perlu dinotis sih saat selesainya si peserta ini gini, sama nggak dengan yang lain-lainnya. Itu sih palingan Bang Indra. Pernah nggak sih punya pengalaman ini Mbak Eva dipakai Google Doc gitu kan, develop soal gitu, terus tiba-tiba pas pertengahan gitu ya gitu mati internetnya, habis itu nyambung lagi apakah hilang gitu atau hanya langsung iya begitu internet sudah nyambung kita sambung lagi tesnya gitu? Kalau Google Doc itu biasanya ketika kita udah enter dia kan akan kesimpan kan ya Bang ya. Otomatis kesimpan kan. Nah, mungkin kita bisa pakai adaptasi kayak gitu sih. Jadi ketika kita udah enter berarti itu ya udah kesimpan gitu. Tapi ketika emang belum kita udah ngetik ini Google Doc ketik terus belum di enter tiba-tiba down terus hilang terus ya pasti biasanya itu akan hilang karena dianggapnya ya udah berarti belum nulis kan gitu. Itu memang kendala sih di online assessment yang emang perlu diperhatikan, yang bisa kita lakukan sebenarnya antisipasi sih dari awal. Kita bisa bilang bahwa ya udah jangan lupa untuk kerjakan dan diantar seperti itu gitu. Dan memang akan lebih fair kalau di awal kita kasih tahu kalau ada kendala tuh kayak gimana sih ngadepinnya gitu ya. Jadi peserta juga nggak panik-panik banget gitu waktu pas lagi ngerjain, aduh ini kenapa gitu kan. Jadi dia udah tahu bahwa kalau misalnya kendala ini saya harus kayak gini gitu. Lanjut lagi, ini ada lagi nih Mbak pertanyaan. Kalau boleh bertanya nih Ibu pemateri yang baik, waduh. Salah satu kendala yang cukup sering terjadi adalah gap antara yang pandai teknologi dan gaptek atau friendly speaking. Biasanya di unit-unit pemerintahan, khususnya untuk simulasi yang memerlukan kemampuan mengetik atau mengelola chart dan lain-lain. Seperti apa proposal writing ataupun analisa kasus nih biasanya dalam soal seperti itu dalam assessment. Hal ini merupakan liabilitas. Bagaimana kira-kira assessment online dapat menjawab disparitas tersebut di atas sehingga tetap dapat menangkap informasi terbaik dari asesi itu sendiri yang benar-benar gaptek.
Nah, gimana solusinya? Kemudian karena pada saat dilakukan evaluasi banyak yang menyampaikan seandainya tes tadi tertulis, saya akan bisa menjawab lebih baik, saya akan bisa mudah menggambar tabel, chart dan lain. Gimana solusinya itu, Mbak? Tadi kalau yang liabilitas tadi yang gaptek itu ya, solusinya gimana pengalaman? Nah. Ya ini challenge juga ya buat yang gaptek itu tadi. Memang treatmentnya khusus juga kayaknya ya. Oke. Kayaknya nggak bisa disamakan ya. Kayaknya kalau mau full online mungkin saya nggak tahu sih, tapi apakah udah terlanjur nasib gitu? Janganlah. Tapi kan biasa apa namanya biasanya alasannya kayak gitu ya, mungkin nggak bisa untuk ngerjain online, ya oke, nggak apa-apa, yang penting udah dikerjakan sebaik mungkin kan gitu kan. Akhirnya kan kita bisa ngelihat apakah emang semuanya begitu atau enggak sih kan gitu kan. Apakah semuanya juga kena kendala juga kan sebenarnya kayak gitu. Ternyata jangan-jangan cuma satu atau dua orang yang protes, yang lainnya biasa aja kan gitu kan. Itu kan udah bisa aja kan. Jadi dilihat dari kelompoknya, dan kalau dari tesnya apa mungkin perlu disesuaikan juga ya di awal, bentuknya tuh mau seperti apa. Pengen online bentuk yang gaptek, kalau bisa mungkin tadi saya bilang user friendly gitu kan, easy to use, jangan yang pilih yang terlalu kompleks gitu kan, karena nanti takutnya seperti itu tadi. Jadi di awal memang kalau memang mau pakai online tadi, siapa yang mau pakai sesuaikan dengan toolsnya gitu. Memang tahu kayak gimana prosesnya, toolsnya seperti apa, cocok nggak sih ini buat para pesertanya. Nah ini baru boleh deh, silakan deh dipakai. Jadi memang dari awal tuh udah tahu dulu sih, lebih baik gitu. Dan kalau emang bikin sendiri gitu kan tesnya, kalau emang bikin sendiri ya bikinlah yang memang sesuai dengan kapasitas si peserta ini. Betul. Tapi modelnya jangan terlalu rumit-rumit juga. Tapi kalau pas develop pengalaman dari expert sendiri, kalau develop ke pemerintahan gitu, ada nggak sih special case kayak gini? Jadi akhirnya ada special treatment untuk orang-orang yang liabilitas ini, Mbak? Ya pasti ada aja sih ya. Pasti ada aja sih kayak gitu-gitu. Dan memang itu tadi makanya penyesuaian juga tesnya seperti apa kan gitu kan. Di awal kalau udah tahu pesertanya ini memang bukan yang melek teknologi, ya berarti kita mesti siapin ya jangan yang terlalu high juga kan gitu kan. Jadi ya pasti ada aja sih, namanya klien-klien kan macam-macam ya. Di awalnya kita udah pastikan dulu siapa sih gitu kan. Jadi tahu. Jadi kalau misalnya nantinya kan ya kita tahu, kita kan yang punya tesnya gitu, kita tahu yang develop gitu. Mungkin teman-teman juga merasa bahwa ini tuh cocok nggak sih dipakai gitu, ini oke nggak sih gitu. Dari awal gitu udah. Oke, satu lagi nih Mbak Eva. Game based assessment apa nih untuk yang bagus fungsinya untuk mengukur FGD? Nah, sebutkan contohnya. Wah, apa ya? Sejujurnya saya itu ke game base itu belum terlalu dalam sih, saya takut salah aja ngomongnya. Tapi untuk mengukur apa, fungsinya sama nggak seperti FGD? Iya. Tapi ya yang saya tahu, biarpun game base, biarpun assessment itu dilakukan secara game, sebenarnya sama aja sih cara pembuatannya dengan si tes biasa, tes biasa gitu kan. Mau ngukur apa dulu gitu, nggak semuanya kan cocok juga buat mengukur hal yang sama gitu kan, nggak pasti akan beda-beda sih. Yang satu bisa ukur apa walaupun judulnya game gitu kan, game based itu bisa bentuknya sama tapi mungkin yang diukur beda kan gitu, bisa aja. Dan saya nggak bisa untuk mengukur apa ya, macam-macam sih. Nah, fungsinya sama nggak seperti FGD? FGD kan focus group discussion ya. Kalau game based assessment ini lebih ke ya udah dia mengerjakan gamenya gitu. Dan rasanya kayaknya agak sedikit beda ya. Kalau FGD kan ada interaksi kan. FGD kan biasanya ada interaksi antara satu peserta dan peserta lain. Tapi kalau game based assessment dia mandiri mengerjakan ini sendiri. Jadi beda sih sebenarnya. Individu ya. Lebih ke individu, walaupun nggak tahu ya apakah ada yang game based FGD. Saya belum tahu itu. Saya nggak tahu, saya nggak bilang apakah ada atau nggak, saya nggak tahu nih.
Oke. Oke. Kayak saya rasa sih cukup ya, Mbak ya. Udah jam 9, lebih 3 Iya nih, nih. nggak terasa. Udah terasa kita setengah jam. Tadi kan selesai materi setengah 9 lebih 3 ya. Sekarang Heeh. udah waktunya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan polling ya. Polling untuk dari penanya yang terbaik nanti akan diumumkan. Kemudian nanti akan ada foto sesi bersama ya. Ya, ada sesi Untuk bersama. diaktifkan ya teman-teman. Ya, Karena ya. masih stay tune, alhamdulillah masih 71 orang ya. Alhamdulillah. Masih yang belum mulai. Ya, ini kalau mau mau lebih tahu tentang expert bisa scan itu tadi tuh barcode-nya. Nah, ini salah satu digitalisasi bentuknya ya. Tinggal Satu scan. lagi, Mbak Eva, ada nggak nih yang mau yang teman-teman kalau HR milenial mau internship belajar bisa nggak itu ke Oh gitu. expert untuk jadi asesor bisa nggak? Helen belum ada Bu Oh Helen gitu ya. nih. Teman-teman punya nggak? Coba aja, coba aja, coba aja. Coba aja. Kalau asesor kan biasanya bisa di mana aja tuh ya, Bang ya. Iya, Dari sini, di sini, betul. di sini. Aja. Itu. Gimana? Ada lagi pertanyaannya kita? Cukup ya kayaknya ya. Oh ini dia pollingnya, Oke, silakan. silakan diisi teman-teman. Dan Oke. Kita boleh jadi foto bersama nih ya. ya, teman-teman mau diaktifkan untuk ininya kameranya. Stop apa namanya? Gue stop lagi. Aktifkan Biar kamera jadi videonya. kenang-kenangan. Yap. Ya, yang paling masih ditunggu tapi ya masih 37 dari 53. Oke. Ini baru kelihatan muka-mukanya nih sekarang setelah tadi nama-nama ini. Shy cat. Oke. Yang polling belum nambah nih masih 37 yang belum isi, minta tolong diisi. Oh, yang polling, oke. Pollingnya boleh diisi ya, Bapak Ibu, Mbak, Mas, teman-teman semuanya. Kalau ada yang mungkin kurang oke, tolong kasih aja lah pokoknya masukannya. Udahkah? Udah pada siap kayaknya nih. Udah. Ya, udah 43 dari 50. Ya udah, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sudah mengisi. Kita udah foto belum sih? Belum. Belum ya? Oh, belum. Belum. Masih ada yang belum buka ini. Aktifkan kameranya. Ayo Cheers. dibuka. Ayo. Dibuka. Oh ini Bang Hotman. Airnya. Tarahu. Laper juga ya malam-malam gitu ya. Wah, Bang Hotma, apa kabar Bang Hotma? Senior saya nih. Gitu. Wah, ini tadi nanya ya. Aduh, ternyata aman dah. Coba. Salam kenal Bang Hotman. Oke. Ke layar yang pertama. Iya. 3, 2, 1. Cheers. Sebentar. Tahan 5 menit. Tunggu yang kedua. Oke, yang kedua.
karena kita nggak tahu di satu apa kedua, ya udah senyum terus. 5 cm kanan, 5 cm kiri. Oke, yang kedua. Oke. Oke, sekali lagi. Halo Valen, oke ya. Halaman yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih untuk expert. Terima kasih, ini hebat-hebat banget malam-malam begini, tetap semangat belajar. Terima kasih expert. Mungkin Terima next time kasih ada juga ini buat HRD sharingnya. Millennials. Ya. Terima kasih Ya. teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya malam ini. Ya, Kita kembali lagi di sharing berikutnya ya, insya Allah. Oke. Materinya Selamat bisa semuanya. di-sharing nggak? Materinya Nanti kita mungkin minta bisa ininya di-sharing. ya. Kita minta ya, insya Allah. Coba nanti kita diskusikan dulu. Siap, siap. Terima kasih. ya. Ya, Bro Dura. Hormat. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat. Dadah. Happy weekend. Happy weekend.